Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan kembali materi yang kemarin tentang pecahan, yaitu operasi pada pecahan desimal, kemudian taksiran pada bilangan deksimal, dan juga bilangan rasional. Ya, oke. Yang pertama tentang operasi pada pecahan desimal. Ya, yang kita tahu pecahan desimal, kalian tahu ya bentuk pecahan desimal seperti apa ya? Bentuk pecahan desimal seperti ini, misalnya 0,25, kemudian ada lagi 0,125. Ini bentuk pecahan desimal ya. Nah, di sini kita akan coba menjumlahkan atau melakukan operasi pada pecahan desimal, operasi hitung ya. Di sini operasi hitung yang akan kita lakukan yaitu penjumlahan dan pengurangan, kemudian perkalian dan juga pembagian. Yang pertama dulu ya, untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini yang perlu kalian ingat untuk operasi hitung pecahan desimal untuk yang pengurangan dan penjumlahan, itu satu hal yang perlu kalian ingat, bahwa nanti ketika kalian melakukan penjumlahan ataupun pengurangan, ingat posisi koma itu harus sama antara bilangan yang pertama dengan bilangan yang kedua. Contoh, kita lihat ya, misalnya 14,7 ditambah dengan 8,39, berapakah nilainya gitu ya, kalau ada pertanyaan seperti ini. Nah, kita buat penjumlahan bersusun ke bawah. Jadi di sini 14,7, kemudian ini 8,39. Nah, ini kalian susunnya di sini 8, komanya harus sama sejajar, kemudian 39. Nah, kalau ada bilangan seperti ini 14,7 lalu di belakangnya kosong, sedangkan ini yang di bawah untuk dijumlahkannya ada. Nah, anggaplah di sini ada bilangan 0. Gitu ya. Oke, kita coba penjumlahannya. Berarti di sini 0 ditambah 9 itu sama dengan 9. Lalu 7 ditambah 3 itu 10. Seperti biasa ya. Satunya kita pindahkan ke atas, nolnya tetap, berarti satunya di atas sini, berarti 1 ditambah 4, 5 ditambah 8 sama dengan 13. Nah, 13 berarti kita taruh di sini 13, lalu satunya di depan lagi. Seperti biasa ya, lalu di sini 1 ditambah 1 berarti 2. Nah, komanya gimana, Bu? Nah, komanya coba kalian runtutkan seperti ini, karena ini sudah sama, taruh letakkan komanya di sini. Selesai, gitu ya. Baik, lalu yang contoh lainnya misalnya yang agak panjang nih, 9,754 ditambah dengan 52,18. Itu ya, berapa hasilnya? Lagi-lagi ya, ini yang 9,754 kalian jumlahkan dengan 52,18. Ingat komanya samakan dulu di sini. Berarti kalau disamakan di sini, berarti di sini berapa? 52. Karena ini satuan dan ini puluhan, berarti satuan dengan satuan ya. Tuh. Terus 18. Bawah kita jumlahkan. Lagi-lagi karena ini ada yang kosong, ini anggap saja angkanya 0 ya. Jadi ini 4 ditambah 0 sama dengan 4, lalu 5 ditambah 8 sama dengan 13. Kita tulis 3. Sisa 1 di sini, 1 ditambah 7 ditambah 1. Berapa? 9. Oke. Lalu komanya lagi karena sudah sama, lalu 9 ditambah 2, 11, sisa 1 di sini, 1 tambah 5 sama dengan 6. Selesai. Gampang ya? Jumlahan gampang, masih. Sekarang kita coba pengurangan. Oke. Ibu ambilnya masih di buku kamu ya. Ini untuk pengurangan. Misalnya contohnya saya ambilnya apa ya? Bilangnya oke. 84, misalnya 84,937 dikurang dengan 72 dikurang dengan misalnya 52,18.
3 dikurang 8. Berarti pinjam 1 yang di depannya ya. Jadi 13 dikurang 8, 5. Lalu ini 9-nya jadi sisa tinggal 8. Nah, 8 dikurang 1 sama dengan 7. Oke. Kemudian 4 dikurang 2 itu sama dengan 2. Dan 8 dikurang 5 itu sama dengan 3. Gitu ya. Oke. Lanjut. Contoh berikutnya yaitu misalnya 467,8. 467,8 itu dikurangkan dengan di sini 89,276. Ini ya. Oke. Masuk ya. Berarti 467,8 dikurang dengan 89,276 atau 276. Nah, anggap saja di sini 0 kemudian 0 juga ya. Jadi di sini 467,8 bisa juga kita sebut 467,800. Ya. Oke, kita kurangkan. Berarti ini 0 ya. 0 dikurang 6 4. Sisa ini tinggal 9. 9 dikurang 7 2. Nah, ini 7-nya 8-nya berkurang jadi ya, jadi 7. 7 dikurang 2 sama dengan 5. Komanya turun lagi, kemudian 7 dikurang 9, pinjam depannya jadi 17 kurang 9 berarti 8. 8, lalu ini 6-nya jadi sisanya tinggal 5, lalu 5 pinjam lagi depannya, 5 dikurang 8 gak bisa, jadi 5-nya pinjam dari 4, 15 dikurang 8 berarti 7 ya. Nah, 4-nya berarti sisa tinggal 3. Selesai. Oke. Sampai di sini untuk soal operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal sudah jelas ya. Oke, bisa kalian catat di buku nanti untuk contoh atau bisa kalian lihat lagi nanti di buku tulis kalian. Jadi ada yang ibu ambil dari buku, ini ibu modif ya. Oke. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu operasi hitung bilangan pecahan dalam bentuk perkalian ya, bentuk desimalnya dalam bentuk perkalian. Nah, kalau di bentuk perkalian ini yang pertama kita akan mengalihkan dengan bilangan 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya ya. Oke, untuk perkalian dengan bilangan 10 itu nanti bisa kita gunakan cara menggeser bilangan satu ke bilangan yang lainnya ya. Contohnya gini maksudnya. Misalnya tadi 0,25 gitu ya. Kita kalikan dengan 10. Nah, untuk bilangan desimal jika dikalikan dengan 10 ya, di sini perkaliannya, maka akan kita lakukan pergeseran tanda komanya ya. Ini ke sebelah kanan kita. Kalau misalkan kalian lagi lihat ke papan tulis, berarti di sebelah kanannya kalian ya. Jadi misalnya gini, kanannya 10, berarti ini komanya 0,25. Berarti kita akan geser komanya itu di angka 2, antara 2 dan 5. Jadi menjadi 2,5. Oke ya. Oke. Lalu yang berikutnya misalnya 100, perkalian 100. 7,485 dikali 100. Nah, berarti penggeserannya itu adalah ke kanannya 2 kali ya, karena nolnya 2. 1, 2. Jadi 748,5. Gitu ya. Baik, jadi untuk perkalian bilangan dalam bentuk desimal, hasil perkalian bilangan desimal yang dikalikan dengan 10, 100, 10.000, 10.000 dan seterusnya, itu maka bisa kita tentukan dengan cara menggeser tanda koma ke sebelah kanan dari sesuai dengan banyaknya angka nolnya ya. Jadi kayak tadi ya. Oke, kita coba lagi ya. Misalnya
0,125 dikali 1000. Karena nolnya ada 3, maka kita akan geser komanya ke sebelah kanan itu 3 kali. Jadi nolnya di sini ya. Jadi 1, 2, 3. Berarti nilainya menjadi 1, 2, 5. Oke, jelas ya sampai sini ya. Baik. Nah, kemudian jika memang ada contoh lainnya lagi di sini, misalnya bilangannya itu tidak dikalikan dengan 100 tetapi bilangan koma dengan bilangan koma lagi. Gimana bentuknya gitu ya? Oke, kita coba. Kalau di buku kamu contohnya misalnya ada 6,4 dikalikan dengan 1,38. Nah, jika ada seperti ini, yang kalian lakukan adalah kalian ubah bentuknya menjadi pecahan biasa. Nah, bagaimana cara membentuk menjadi pecahan biasanya? Kita samakan ya. Misalnya gini, supaya ini komanya hilang, berapa dikali berapa supaya jadi 64? 6,4 dikali berapa untuk bilangan puluhan ratusan ya, supaya jadi 64. Nah, kita coba gini, 64 per 10. Karena kalau 64 dibagi 10 itu hasilnya 6,4 gitu ya. Nah, kalau pembagian berarti ini komanya geser ya, geser ke kiri hasilnya. Nah, kalau 138 berarti ini supaya dia menjadi 138, ini berarti komanya ada 2. Geser ke kanan 2 kali. 1, 2. Berarti 138. Karena gesernya 2 kali, berarti ini dibagi dengan 100. Gitu ya. Oke. Jika sudah, berarti bagaimana? Langsung saja ya. 64 dikali dengan 138. Berapa hasilnya? Kalau di buku kamu, supaya lebih cepat ya, ini berarti 8.800 berapa nih? 32. Tapi ini pernya atau penyebutnya ya, ini 10 dikali dengan 100. Jadi ini tinggal tambahkan saja, nolnya ada 3, berarti di sini per 1000. Nah, kalau pembagian, kebalikan dari perkalian ya. Kalau perkalian, tanda komanya digeser ke sebelah kanan. Tapi kalau pembagian digeser ke kiri. Jadi kalau ini 1000, berarti ada 0, ada 3 nolnya maksudnya. Nolnya ada 3, berarti komanya nanti biasanya di sini ya kalau normal. Kan kalau dijadikan bilangan desimal 8.832 itu adalah 8832,00. Nah, komanya di sini nih. Jadi kita maju 3 kali atau ke arah kiri 3 kali. 1, 2, 3. Maka hasil akhirnya adalah 8,832. Gitu ya. Oke. Lagi. Untuk contoh berikutnya, misalnya 3,67 dikalikan dengan, kalau di buku kalian itu 4.258. Tapi 4 koma ya ini bukunya. Oke, 4,258. Nah, sama nih, kita ubah dulu. 367 berarti ini ada 2 kali, berarti ada dibagi 100. Lalu dikalikan ini 4,258. Ke kanannya berapa? 1, 2, 3. Berarti dikali 100 ya. Tapi karena ini adalah 4.258 dibagi 1000, maka dia hasilnya 4,258 gitu. Oke. Jika sudah, berarti 367 dikali 4258, kita lihat di buku jumlahnya supaya lebih cepat. 1.562.686. Oke. Ini masih titik ya, bukan koma ya. Dibagi ini 100 dikali 1000, nolnya ada berapa? Ada 5, berarti kita tuliskan nolnya 5. Dibagi dengan 100.000. Nah, kalau dibagi 100.000, nolnya 5, berarti
dari sini komanya itu mundur ya, kita itu mundur 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setelah 15 ini ada koma 6, 2, 6, 8, 6. Ini hasilnya. Oke, begitu. Baik, kita lanjut lagi ke operasi hitung pecahan desimal berikutnya, yaitu tentang pembagian. Nah, di sini untuk pembagian ya, kita ambil contohnya langsung dari buku kamu saja. Contohnya 234,5 dibagi dengan 10 misalnya. Baik, tadi kita sudah belajar kalau untuk perkalian, jika suatu pecahan desimal dikalikan dengan bilangan 10 atau puluhan, ratusan, juga ribuan, maka nanti tanda komanya akan digeser ke kanannya ini ya, kanannya kalian gitu. Nah, kalau misalkan pembagian ini kebalikannya, jadi digeser ke kiri gitu, bahasanya maju komanya ya. Oke, contoh 234,5 dibagi 10. Nah, tadi komanya di antara 4 dengan 5, karena dibagi 10 dia maju komanya. Jadi 23,45 gitu. Ya. Contoh yang kedua. Langsung saja, misalnya tadi dibagi 10, sekarang dibagi 100. 3456 aja ya, 3456,78 dibagi dengan 100. Nah, berapa? Nolnya ada 2 ya, berarti kita majukan komanya 2 kali ke kiri. Jadi di sini tadinya di antara 6 dengan 7 komanya, maka jadi di 1, 2. Jadi ada di antara 34,5678. Itu ya. Oke, baik. Contoh ketiga bagaimana jika nanti pembagiannya itu bukan bentuk puluhan, ratusan, atau ribuan Bu, tetapi masih koma juga. Nah, kita coba ya. Ini 14,245 dibagi 0,7, contohnya seperti di buku kalian. Oke, kalau ada seperti ini berarti penyebutnya bentuk dari persamaannya kita ubah menjadi seperti ini. Nah, penyebutnya yang 0,7 kalian jadikan pecahan biasa, bukan desimal lagi ya. Supaya dijadikan pecahan biasa, maka ini harus dikali dengan 10. Berarti di sini komanya pindah ya, jadi 142,45 dibagi 7. Tuh, jelas ya. Nah, kalau di buku kamu jawabannya itu 20,35. Dari mana 20,35? Benar nggak Bu? Ya benar. Kita coba ya. Oke, jika menggunakan pecahan pembagian seperti ini, langsung saja, berarti 14 dibagi 7, 2 dikali 7, 14. Sisanya 0, turun 2. Ini hapus ya, nolnya anggapnya tidak ada. Nah, 2 dibagi 7 tidak bisa, makanya di sini dikasih angka 0. 0 kali 7 sama dengan 0. 2, terus 4-nya turun. 24 dibagi 7, 3 ya. 3 dikali 7, 21. Ini pengurangan semua. 4 dikurang 1 sama dengan 3, kemudian ini 5-nya turun di sini. 35 dibagi 7. Sama dengan 35 juga ya. Dengan 0. Nah, komanya bagaimana Bu? Kita lihat di sini. Jumlah bilangan setelah koma ada berapa? Kalau misalkan di sini 2, berarti jumlah komanya juga di sini harus 2 ya di belakang komanya. Jadi ini nilainya 20,35. Sama ya? Oke. Lagi bentuk berikutnya ada 1,03 kemudian 248 dibagi dengan 0,012.
Sama ya, kita ubah lagi ya ke bentuknya ya, ke bentuk pecahan biasa. 1,03248 dibagi 0,012. Supaya menjadi 12 berarti ini harus dikali 1, 2, 3. Dikali berapa? 1000 ya. Nah, kali 1000. Atasnya juga berarti dikali 1000. Nah, 1,03248 berarti komanya mundur. Mundur ya, kita mundurkan atau kita pindahkan ke sebelah kanan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Jadi nilainya itu menjadi 1032,48. Nah, yang bawahnya juga sama, 1, 2, 3. Jadi dibagi 12. Oke. Berapa hasilnya? Secara cepat hasilnya adalah 86,04. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi ya, yang di sana ya. Kalau kamu mau coba di rumah, 1032,48 dibagi dengan 12. Kalau 10 dibagi 12 tidak bisa, berarti kamu langsung ambil 103. 103 dibagi 12 itu sama dengan berapa kira-kira? 8 ya. 8 dikali 12 berapa? 8 dikali 12 16, 1, 2, 9, 6. Betul. Kurangi 13, 7, 9 habis. Terus ini turun 72. Berarti berapa? 6. 6 dikali 12 itu sama dengan 72. Habis, kemudian turun 4. Kemudian harus 0 karena 4 dibagi 12 tidak bisa. Lalu ini 0 dikali 12 itu sama dengan 0. 4-nya turun, 8-nya turun. Jadi 48 dibagi 12 sama dengan 4. 4 dikali 12 sama dengan 48. Kurangi hasilnya 0. Nah, ini hasilnya 8604. Nah, lagi-lagi karena koma jumlah angka di belakang komanya itu ada 2. Berarti komanya juga posisinya di belakangnya 2 dulu ya. Terus baru kasih tanda koma. Oke. Sudah jelas ya pembagian ya? Oke. Baik, kita masuk ke materi berikutnya yaitu tentang taksiran pada bilangan desimal. Taksiran pada bilangan desimal yang akan kita bahas adalah tentang pembulatan pecahan desimal, kemudian pembulatan ke bilangan satuan, dan yang terakhir adalah menaksir hasil perkalian dan pembagian. Nah, dalam pembulatan pecahan desimal ini ada 3 hal yang harus kalian perhatikan ya untuk aturannya. Yang pertama, untuk membulatkan bilangan sampai dengan 1 desimal atau 1 angka di belakang koma, itu berarti kalian harus memperhatikan angka desimal yang kedua, gitu ya. Dan untuk membulatkan bilangan sampai 2 desimal, maka perhatikan angka desimal yang ketiga. Begitu seterusnya berlaku ya. Nah, yang kedua, jika angka yang akan dibulatkan lebih dari atau sama dengan 5, ya, maka angka di depannya itu akan ditambahkan dengan 1. Nanti kita kasih contohnya ya. Nah, kemudian yang ketiga, jika angka yang akan dibulatkan kurang dari 5, berarti misalnya 4 ya, kurang dari 5 nih. Nah, maka angka di depannya akan tetap tidak bertambah. Contoh, langsung aja ya. Oke. Contohnya misalnya 4638. Tapi di sini komanya di depan gitu. Ya. Nah, ini langsung ya, ini akan berlaku 3 aturan tadi. Contohnya 4,638 akan dibulatkan sampai dengan 1 desimal. Kalau 1 desimal berarti di belakangnya harus 4, di sini 6 atau 7 atau tetap 6 ya, 6, 7. Maksudnya jadi 1 desimal saja di belakang komanya ya. Oke, kita coba. Mengikuti aturan yang tadi sudah Ibu sebutkan, berarti di sini kita lihat di koma yang terakhir. Karena dia ini angkanya di atas 5, maka di depannya itu akan mendapat tambahan 1 angka. Sehingga nanti pembulatannya adalah 4,6
4 gitu ya. Nah, ini baru 2 angka di belakang koma atau 2 desimal ya. Kita ubah lagi menjadi 1 angka. Berarti bagaimana? Kita lihat yang desimal keduanya. Karena nilainya 4, maka angka yang di depannya itu tidak akan mengalami penambahan nilai karena dia di bawah 5 gitu ya. Berarti di sini hasilnya adalah 4,6. Betul sekali. Gitu ya. Contoh berikutnya lagi. Misalnya 2,372. Bulatkan sampai dengan 1 angka di belakang desimal. Nah, 2,372. Nah, kalau dibulatkan berarti di sini 2, ini 2-nya kita hilangkan dulu. Karena 2 di bawah 5, berarti yang di depannya tidak akan ada penambahan. Jadi nilainya berapa? Tetap 7 ya. Berarti 2,37. Satu lagi berarti 1 angka di belakang desimal. Karena angkanya yang di paling terakhir itu adalah 7 dan dia posisinya adalah di atas 5, maka di bilangan desimal yang berikutnya itu akan ada penambahan 1 poin sehingga nilai akhirnya menjadi 2,4. Betul. Gitu ya. Jelas ya? Oke, bagaimana jika dengan pembulatan 2 desimal, Bu? Jika 2 desimal berarti kita ambil contoh misalnya di sana 1,03248. Banyak ya. Oke, kita coba ke 2 desimal, berarti di belakang komanya itu sisa 2 angka. Oke, kita bulatkan, berarti karena ini 8, maka di sini menjadi 5 ya, akhirnya ya. 1,0325. Oke. Berapa lagi? Kita bulatkan lagi. Ini masih belum selesai. 1,032. Nah, 32 atau 33? Ayo. Tadi kalau angkanya yang terakhirnya adalah 5 atau lebih dari 5, maka yang di depannya akan kita tambahkan. Kecuali dia nilainya yang di bilangan terakhir adalah 4. Berarti di sini adalah 3. Ini masih 3 desimal ya, atau 3 angka ya. Berarti kita bulatkan lagi menjadi 1,03 atau 4. 3, betul sekali. Karena dia bilangan akhirnya kurang dari 5. Nah, ini hasilnya. Pembulatan 2 desimal. Nah, kalau 3 desimal, kita ambil contohnya 1,7546. Oke, 3 desimal berarti 3 angka di belakang koma. Berarti sampai sini ya batasnya ya. Oke, kita bulatkan dulu. Yang pertama ini 5, berarti nambah enggak di depannya? Nambah ya. Jadi 1,7547. Satu lagi. Jadi 1,75. Ini berapa? 75 ya. Oke. Selesai. Itu untuk pembulatan yang 3 desimal. Nah, sampai di sini udah jelas belum? Udah ya. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi ke pembulatan ke bilangan satuan. Berarti di sini kalau tadi pembulatan pecahan desimal menjadi 1 angka desimal atau 2 atau 3 angka desimal. Nah, sekarang kita akan melakukan pembulatan ke bilangan satuan. Jadi yang tadinya bilangannya adalah pecahan, berupa pecahan atau bilangan desimal, kita lakukan menjadi bilangan yang bulat ya, ke bilangan satuan. Contoh misalnya 12,547. Nah, ini masih bilangan desimal ya. Ini akan kita ubah bilangannya ke bentuk ini saja. Apakah nanti dia bilangannya menjadi 12 atau 13 gitu ya. Jadi desimalnya itu sampai habis ya. Kita habiskan bilangan desimalnya. Yuk kita coba. Contoh 12,5. Nah, ini karena ini angkanya 7, berarti di sininya menjadi
5 ya. Kan di atas 5 angkanya, jadi dibulatkan tambahin 1. Dan yang berikutnya menjadi 12,6. Nah, 12,6 itu berarti kita bulatkan ke bilangan satuan. Karena dia bilangan akhirnya 6 di atas 5, berarti di depannya ditambahkan 1 poin lagi. Berarti menjadi 17. Betul sekali. Ya, contoh berikutnya 613,54. Oke. 613 menjadi bilangan satuan, berarti di sini 4-nya tidak sampai ya. Berarti ini komanya tetap ya. 613,5. Nah, sedangkan ini angka 5 berarti di sini menjadi berapa? 614. Jadi nambah ya. Oke. Untuk selanjutnya misalnya 111,47 deh. Maaf, 111,43 kita bulatkan menjadi 111,4 karena dia nilainya 3 ya, di bawah 5. Dan yang berikutnya kita bulatkan lagi menjadi 111 atau 112. 111. Kenapa? Karena angka 4-nya itu kurang dari 5, jadi pembulatannya tetap. Oke. Ini ke pembulatan bilangan ke bilangan satuan. Sudah jelas ya sampai sini ya? Baik, untuk pembulatan ke bilangan satuannya sudah. Nah, ini masuk lagi ke materi berikutnya, yaitu menaksir hasil perkalian dan pembagian bilangan desimal. Nah, di sini mengapa kita melakukan penaksiran? Ini hanya untuk mempermudah supaya kalian bisa mendapatkan jumlah yang mendekati dari hasil perkalian desimalnya. Karena kalau kita melakukan perkalian desimal itu kalian pasti akan agak sedikit kesulitan dalam melakukan perkaliannya atau operasi hitungnya. Nah, ini kita akan coba untuk melakukan taksiran. Nah, di dalam taksiran ini kita harus melakukan pembulatan bilangan terlebih dahulu menjadi bilangan satuan, gitu ya. Tadi sudah dicoba, kita coba contohnya misalnya taksiran ya di sini. Nah, untuk taksiran ini misalnya kalau di buku kalian di sini ada 11,8 dikalikan dengan 10,2. 11,8 dikali 10,2 gitu ya. Baik, kemudian hasilnya dari bilangan ini kita harus lakukan penaksiran terlebih dahulu. Jadi contohnya 11,8 itu menjadi berapa bilangan satuannya? Karena ini 8 di atas 5 berarti menjadi 12. Dan ini 10,2 karena di bawah 5, jadi ini hanya 10 ya. Jadi tidak ada penambahan. Dikali 10. Kita kalikan langsung, lebih mudah ya. Jadi 120 kurang lebihnya. Oke. Lalu contoh berikutnya untuk penaksiran ada lagi misalnya 15,72 dikali dengan 11,2. Kan agak lebih sulit ya. Kita taksir dulu nih. 15,72 kita lakukan pembulatan ke bilangan satuan, hasilnya adalah 15,7 dikali dengan 11. Lalu bisa juga kita tulis lagi 16 dikali 11. 16 dikali 11 berapa? Jadi 176. Mudah ya? Lebih mudah. Oke. Contoh ketiga yang agak besar bilangannya. Juga ini terkait dengan pembagian. Kita lihat 225 berapa di sini? 225,12 dibagi dengan 24,93.
Oke, kita lakukan pembulatan dulu ya. Berarti 225,1 dibagi dengan 24,9. Nih ya, ingat ini dulu. Kita hilangkan dulu yang bagian akhirnya. Kemudian kita hilangkan ini lagi dengan ini. Berarti pembulatannya jadi berapa? 225 dibagi dengan, ingat di atas 5, berarti dia jadi bertambah ya. Nah, 225 dibagi 25 lebih mudah ya. Jadi hasilnya adalah 9. Oke. Sudah jelas ya sampai di sini ya. Oke. Kita lanjut ke materi terakhir yaitu bilangan rasional. Apa yang dimaksud dengan bilangan rasional? Bagaimana? Jadi kalau di buku kalian bisa baca di sini, bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa. Ya, itu bilangan rasional. Contoh, misalnya bilangan rasional. Oh, kita hapus dulu ya. Nah, saja bilangan rasional. Jadi apa? Bilangan yang bisa dibuat atau bisa diubah menjadi bentuk pecahan biasa gitu ya. Oke. Contoh misalnya 8. Itu sama dengan 8 dibagi 1. Bisa ya? Oke. Kemudian ada 0. 0 dibagi 3 sama dengan 0. Oh. Jadi itu bisa disebut sebagai bilangan rasional. Oke. Terus apa lagi? Minus 15 itu sama dengan minus 30 dibagi 2. Bisa dibikin ya ke bentuk pecahan biasa. Contohnya lagi misalnya 2. Bagaimana kalau 2? Berarti bisa 6 bagi 3 sama dengan 2 gitu ya. Oke. Oke. Kalau di buku kamu, ini bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk sembarang pecahan. Jadi apa saja? Nah, ini contohnya lagi misalnya kalau 2 bisa juga 8 dibagi 4. Gitu ya. Jadi pecahan sembarang itu bisa dijadikan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, kita langsung ke latihan soal saja ya. Baik, nanti untuk latihan soal akan Ibu berikan dalam bentuk PowerPoint. Ya, nanti harus mengerjakan apa atau di bagian apa nanti ya dari buku latihannya. Nanti Ibu akan buat soalnya terlebih dahulu ya. Lalu nanti kalian akan kerjakan dan silakan dikumpulkan melalui WA gitu ya. Baik, sampai di sini sudah selesai materi dari awal dari bilangan bulat semuanya ya, dari bilangan bulat lalu bilangan pecahan dan sampai dengan terakhir adalah bilangan rasional. Semoga ini bisa mempermudah kalian untuk belajar di rumah dan semoga kita doakan semoga pandemi COVID-19 ini bisa cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka lagi dan bisa belajar lebih fokus lagi ya. Oke, tetap semangat di rumah. Jika keluar nanti kalian gunakan masker. Ibu selalu menggunakan masker, hanya saja ini sebagai bahan pembelajaran jadi tidak Ibu gunakan supaya bisa lebih jelas. Ingat selalu gunakan masker jika keluar rumah dan memang jika tidak penting-penting sekali untuk keluar rumah maka jangan keluar rumah. Stay at home. Use your masker. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.